Masih di edisi trip bolak-balik Jakarta-Bali. Setelah di perjalanan sebelumnya kita sudah mencoba bis paling low budget dari Jakarta ke Bali, yaitu Safari Dharma Raya. Di perjalanan kali ini kita akan kembali pulang menuju Mamah Kota bersama si merah dari Kota Angin. Siapa lagi kalau bukan bis Kaiser Guptaka atau sering disebut dengan KG Trans. Bis asli Majalengka yang berkantor pusat di kota Cirebon ini baru beberapa tahun membuka peruntungannya di tanah Dewata, namun sudah berhasil menggait banyak hati pelanggannya. Dengan tarif Rp550.000, bus KG Trans sudah bisa mengantarkan kita bepergian dari Jakarta ke Bali, tentunya dengan pelayanan standar bus Denpasaran masa kini, seperti servis makan, pelayanan free kopi atau teh sepanjang perjalanan dan juga kursi yang tebal. Oh iya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah buatkan video perjalanan naik bis KG Trans dari arah Jakarta ke Bali. Dan kali ini kita akan mencobanya dari Denpasar, tepatnya dari tempat keberangkatan awalnya yang berada di daerah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Perjalanan kita mulai dari penginapan yang saya singgahi semalam, namanya Cakra House yang berlokasi di Desa Padang Sambian Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Untuk review lebih lengkap penginapannya, kalian bisa tonton video perjalanan sebelumnya yang naik Safari Dharma Raya. Nah, di akhir video itu ada review lengkap tentang penginapan yang satu ini. Untuk kesan pertama nginap di sini, pemiliknya ramah banget dan si ibunya juga ramah banget. Pokoknya worth it lah penginapan yang satu ini, apalagi kalau kalian nginepnya bareng keluarga atau kerabat. Karena lumayan gede banget ruangannya, asli. Oke, ini jam 11 siang, kita check out dari penginapan saya, Cakra House. Mantap ini, 200.000, worth it lah. Oke, sekarang jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ini saya mau ke Terminal Mengwi, mau balik ke Jakarta naik bis Tiara Mas. Kemarin saya diinfoin sama orang loketnya sih suruh sampai di Terminal Mengwi jam 1 siang. Masih lama sih, tapi nggak apa-apa lah daripada ketinggalan. Nah, dari sini kita ambil kiri nih. Ini ada pasar juga sini, sampai malam bukanya. Banyak jajan-jajanan juga di sini, yang halal juga banyak. Jadi kalau kalian nginep di sekitaran situ nggak perlu khawatir nyari makanan yang halal, karena di sekitar sini banyak banget. Itu ada warung juga di situ. Oke, jadi saya mau ke Terminal Mengwi karena di sini nggak ada halte Transmetro Dewata. Jadi saya harus jalan kaki dulu ke sana sejauh 1,7 kilo. Tapi kayaknya saya nggak jalan kaki deh. Saya mau naik Gojek aja soalnya panas banget. Gila. Tarik juga ini. Saya mau pesen Grab aja lah. Murah kok, cuma 10.000 dari sini ke halte Transmetro Dewatanya. Nah, setelah mendapatkan kabar tersebut, akhirnya saya nggak jadi naik dari Terminal Mengwi. Saya langsung pesen ojek online dan menuju ke tempat keberangkatan awal bis KG Trans yang berada di daerah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kebetulan jarak dari halte bis Transmetro Dewata ke pool atau tempat keberangkatan awal bis KG Transnya itu nggak terlalu jauh, sekitar 6 km.
Sebenarnya tujuan si mas-mas agennya ini baik sih, dia memindahkan saya ke bis KG Trans supaya nanti nggak transit berjam-jam di Surabaya jika naik bis Tiara Mas. Karena bis Tiara Mas ini biasanya tuh bis-bis dari arah Bima Nusa Tenggara Barat, yang dimana bis-bis dari arah Bima ke Jakarta itu kebanyakan mereka transit berjam-jam di Surabaya. Tapi kan karena tujuan saya kali ini lagi eksperimen kecil-kecilan gitu ya tentang bis-bis dari Jakarta ke Bali. Jadi ya mungkin next time lah kita coba lagi naik Tiara Mas. Ya di sini mas. Iya di situ. Di kanan. Sini aja nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itulah ceritanya teman-teman. Kita nyebrang yuk. Poolnya di sini nih. Kalian tulis aja di Google Maps Pool KG Trans, sesetan ntar muncul tuh. Udah sesuai kok di titik. Jadi kita naik KG Trans lagi, tapi kali ini dari arah Denpasar ya. Kalau kemarin kan kita dari arah Jakarta, Poris, Tangerang. Saya konfirmasinya kemana ini? Tadinya sih mau naik dari Mengwi itu, tapi daripada dari Mengwi kejauhan, mending kesininya aja langsung ke garasinya. Ini ada bis yang parkir sini, ada 3 unit. Kita dapat yang mana ya? Ya, jangan dapat yang sekatan lagi deh. Ini single glass sekat nih, enak nih, tapi sekatan. Tuh ada lagi yang baru tuh di sini. Wah ini nih yang baru nih. Semoga dapat yang ini nih. Kayaknya enggak deh ini. Kayaknya kita dapat yang, kalau enggak yang ini nih kayaknya. Kita lihat aja nanti deh. Ini konfirmasi tiketnya di sebelah mana ya? Oh di belakang sini kayaknya. Ini bis X apaan ini? Cakep juga ini, polos, masih mulus. Di sini coy, di belakang. Permisi. Sekarang udah jam 12.05. Infonya agennya belum datang juga. Dan ternyata bis yang ini tuh jalan ke Bandung hari ini. Dia Bandung lewat utara, lewat Tegal, Pekalongan, terus nanti lewat Cirebon. Dari Cirebon baru nanti dia lewat Sumberjaya kalau nggak salah, ambil kiri ke arah Sumedang, Cisumdawu. Nah ini di sini tempat kantornya, di sini ada toiletnya tuh. Oh ternyata yang ini tuh bekas KYM Trans. Cakep sih, sekatan tapi sekatnya itu bening gitu, kaca tuh di dalamnya. Kayak gitu. Tadi saya udah tanya-tanya, katanya untuk hari ini yang jalan yang sebelah sini. Ini buat yang besok nih. Selain melayani rute ke Bandung, untuk saat ini bis KG Trans hanya melayani trayek ke daerah Jakarta dan Poris Tangerang saja. Belum ada yang ke Bogor dan ke Depok. Jadi misalnya kalian mau ke Depok nanti bisa turun di Pasar Rebo, dan kalau kalian mau ke daerah Jakarta Selatan bisa turun di Lebak Bulus, dan kalau kalian mau ke daerah Jakarta Timur bisa turun di Ceger atau juga bisa turun di Terminal Pulau Gebang. Untuk informasi titik penurunan lebih jelasnya kalian bisa langsung kontak aja nomor yang ada di kolom deskripsi ya. Lalu kita udah izin buat review interiornya, katanya boleh, mumpung masih sepi soalnya. Takutnya nanti tuh udah rame, udah banyak orang, malah takutnya ngeganggu penumpang yang lain gitu. Ini izin nggak apa-apa lihat ya? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ini dia interiornya, kita lihat yuk. Ini sasisnya pakai Hino RK8. Ini belum suspensi ya Pak? Belum masih per daun. Ini total kursi ada berapa Pak? 30 ada ini ya? 30. Seat 30. Lega 30 lumayan. Nah seperti ini teman-teman interiornya. Persis banget kayak yang kemarin saya naikin dari Poris ke sini, ke Denpasar. Bedanya cuma sasisnya aja. Kalau kemarin kan Mercy, nah ini Hino.
Di belakang ini juga ada toiletnya. Nah seperti ini. Ini ada apa ya, aksen-aksen kayak batu alam gitu. Nih tuh masih diplastikin. Ini keren sih. Ini ada 30 kursi ya. Ini paling belakang nih 8A 8B di sini. Untuk paling belakang emang rada sempit sih. Cuma kalau di nggak tahu ya, kayaknya lega deh. Coba ya dudukin dulu ya. Kita atas dulu. Wah untuk kursinya sih nyaman. Nggak terlalu empuk tapi dia cekungannya lumayan dalam gitu. Jadi buat duduk 24 jam ke depan juga masih enak lah, masih lumayan. Untuk di tengah nggak terlalu lega ternyata. Untuk tinggi badan 178, tapi kalau leg press diturunin tuh lega, bisa selonjor gini. Terus juga di sini tuh ada colokannya, colokan model gini nih. Ngecas HP aja ya, nggak boleh ngecas yang lain. Terus juga di sini ada USB-nya lagi nih, USB port. Bantal juga dapat, lumayan empuk bantalnya. Selimutnya standar sih, bis malam pada umumnya. AC di atas ini ada tong sampah juga, penting banget. Ini kursinya buatan Hai Rimba Kencana. Nih kursi nomor 1C 1D, ini lega banget. Kalian pilih aja kursi 1C, selonjor banget. Kursi 1A 1B di sini sempit ya, lagi yang di sono selonjor mania mantul. Wow, asik banget ini. Tadi sih kemarin itu saya pesannya sih 1C, semoga aja ya. Saya udah pesan dari minggu yang lalu sebenarnya. Di sini juga ada dispenser. Nih bisa ngopi, teh gratis. Nih ada kopi-kopi, ada Energen juga. Ada Good Day, ada Momogi. Oke. Untuk view ke depan masih enak sih kalau buat bikin trip ya. Masih bisa kayak gini coy. Ini kacanya lebih bersih loh. Ini kaca beneran nih. Ini ada cool box juga sini. Nah bagi kalian yang mau beli cemil-cemilan, ini kan poolnya nih di seberang sana tuh ada minimarket infonya. Nah itu, jadi bisa buat jajan-jajan dulu di situ. Di sana juga ada sih Alfa Indomaret tapi jauh cuy. Oh, ternyata di sini juga ada Jasuke. Oh udah mau azan zuhur. Nah, bagi kalian yang belum makan siang, saran saya sih makan siang dulu, sebab nanti istirahatnya masih jauh banget, bisa 5 atau sampai 6 jam perjalanan ke depan. Nah, karena saya cari warung-warung nasi di sekitaran pool nggak ada, dan kalau mau makan siang dulu juga takut nggak keburu, akhirnya saya beli Jasuke nih di tempat yang tadi itu. Ini harganya Rp12.000. Oh ya, dan infonya sih untuk bis KG Trans ini kalau dari arah Bali ke Jakarta itu dia dapat 1 kali snack dan 2 kali servis makan. Sedangkan kalau dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta ke Bali, bis ini dapat 3 kali servis makan tapi nggak dapat snack. Nah ini posisi kalau kursi depan di paling rebahin ya, yang belakang nggak terlalu keganggu ternyata, masih oke lah. Kalau direbahin tuh masih lega.
Nah, seketika pandangan saya tertuju dengan bangunan klasik yang satu ini. Dan ini adalah salah satu mall legend yang ada di Pulau Bali, yaitu Ramayana Mall Bali. Dan infonya, mall itu udah dibangun sejak tahun 1997 dan menjadi Ramayana pertama yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, di sini saya baru nyadar ya kenapa kebanyakan mobil atau bis itu warna dashboardnya berwarna hitam atau hitam doff. Karena kalau warna-warna terang kayak dashboard bis kita ini itu dapat memantulkan banyak cahaya ke kaca kendaraannya sehingga dapat mengganggu penglihatan driver. Oleh karena itu, banyak mobil atau bis menggunakan dashboard yang berwarna hitam, terlebih hitam doff karena sifatnya yang dapat menyerap cahaya. Contohnya kayak kalian nih kalau siang hari pakai baju berwarna hitam itu bakal lebih cepat panas ketimbang kalian pakai baju yang berwarna-warna terang. Nah, karena sifat warna hitam itulah yang dapat menyerap lebih banyak cahaya. Akhirnya kita udah sampai di Terminal Ubung. Nah, kalau udah di Terminal Ubung ini tandanya kita sebentar lagi akan meninggalkan kota Denpasar. Syukurlah perjalanan dari garasi KG Trans ke Terminal Ubung ini gak memakan banyak waktu, karena biasanya di minggu siang itu wisatawan-wisatawan lagi pada asik liburan di tempat wisata, sehingga lalu lintasnya gak terlalu padat. Di Terminal Ubung ini banyak sekali bis-bis medium dan juga Transmetro Dewata. Dan di sini banyak sekali bis medium tujuan ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadwalnya mulai dari pagi sekitar jam 6 sampai dengan malam sekitar jam 8 malam. Tadi di Terminal Ubung bis kita sempat menaikkan satu penumpang dan ini sekarang bis kita lanjut perjalanan mengarah ke belakang Terminal Ubung, yaitu ke daerah Pidada. Nah, di daerah Pidada ini juga banyak banget loket-loket atau agen-agen bis malam. Bahkan di daerah Pidada juga terdapat beberapa parkiran bis malam atau menjadi titik terminus keberangkatan beberapa bis malam, entah itu tujuan Jawa Tengah maupun tujuan Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut informasi-informasi yang saya baca, dahulunya bis-bis malam itu berangkatnya dari Terminal Ubung atau parkir dari Terminal Ubung. Nah, tapi sejak tahun 2017 bis-bis malam atau bis-bis akap nggak boleh lagi parkir di Terminal Ubung. Jadi ya kita di Terminal Ubung cuma numpang lewat aja dan mampir ke daerah Pidada pastinya untuk ambil penumpang yang ada di loket-loket di daerah Pidada. Biasanya hampir semua bis-bis yang berangkat dari Denpasar itu mampir ke Pidada sih untuk ambil penumpang. Pidada bisa udah berangkat tadi jam 1. Bisa dia berangkat jam 1 siang. Tujuannya ke Poris juga sama.
Oh iya, selain bis KG Trans dan juga bis Madukismo, untuk bis angkatan siang dari Bali ke Jakarta ada bis Gunung Harta, Pahala Kencana, dan juga bis Kramat Jati. Serta untuk bus angkatan paginya ada bis Lorena dan Kramat Jati, serta juga ada bis Safari Dharma Raya yang dari arah Bima ke Jakarta. Safari Dharma Raya dari arah Bima ke Jakarta masuk di Bali biasanya pagi sekitar jam 8. Nah, jika kalian kemalaman di Bali dan maksa ingin pulang ke Jakarta, kalian bisa naik bis malam dari Bali ke Jakarta. Biasanya bis-bis dari arah Bima ke Jakarta itu masuk di Bali malam, kecuali Safari Dharma Raya. Kayak bis Rasa Sayang, Tiara Mas, Mitra Titian Nusantara, atau mungkin Dunia Mas, itu mereka masuk di Bali ketika hari sudah gelap atau setelah azan maghrib. Kita sapa dulu Pak Kewat. Yang mana, Bang? Pak Kewat, apa kabar? Woi, naik apa lagi nih? Kaget Naik Ran. iya. Oh, saya udah dikasih tahu YouTube-nya sama bosnya juga kemarin. Mantap. Jadi udah lihat ya. Aman ya? Nah, kemarin kan ngobrol sama saya. Heeh. Lewat. Itu namanya ganti. Itu kemarin Morrison cuma PP doang. Oh ganti namanya. Oh iya. Coba, biar masukin lagi ya enggak? Seniman gagal. Oh balik lagi namanya Seniman Gagal. Mulai ya. Dulu kan itu. Oh dulu itu. Oh, iya. Nah itu bis kita parkir di situ 2 unit. Ini yang ke Bandung, ini yang ke Jakarta. Poris Tangerang. Nah untuk letak loket-loketnya itu berada di belakang sini. Tadi sih infonya bisa akan berangkat jam 3 sore nanti. Berarti masih bisa sholat dulu lah ya. Kita sholat dulu deh musolanya. Nah ini loketnya berada di sini nih. Loket-loketnya nih. Nah ini loket-loketnya. Nah ini cuy. Nah nih yang mau pesen tiket. Oke kita sholat dulu deh. Di mana ya? Oh di situ musolanya. Lewat sana aja. Nah ini musola Terminal Mengwi. Udah bagus sekarang ya. Udah bersih. Lega. Ini yang wanita di sini ada mukena juga. Yang cowok di sini sarungnya nggak ada tapi. Bang, siap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Selamat datang di Jepang. Semoga sekapal. Ya. Siap. Ya, kasih Pak.
dapat snack. Akhirnya kita melewati pantai Yehleh. Nah, kalau udah lewat pantai ini berarti kita udah berada di pertengahan antara Denpasar dan Pelabuhan Gilimanuk, dan disinilah perbatasan Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana. Kalau saya cari di Google sih, Yeh itu artinya air, sedangkan Leh artinya bersih.
Nah, jika kita melintasi sebuah daerah yang rindang dengan pepohonan dan minim permukiman serta terkadang banyak kerak di pinggir jalan di lintas Pulau Bali, artinya kita sudah berada di Taman Nasional Bali Barat, yang sebagian wilayahnya ini sudah masuk ke daerah Gilimanuk, dan itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di pelabuhan. Terdapat beberapa satwa yang dilindungi di Taman Nasional yang dibentuk pada tahun 1947 ini. Salah satunya yang terkenal adalah burung jalak Bali yang statusnya saat ini terancam punah akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal. Waduh, sayang banget ya. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari pusat kota Denpasar, akhirnya kita sudah tiba di jalur paling ujung barat di Pulau Bali. Di sini banyak sekali kios-kios yang menjual pernak-pernik dan juga oleh-oleh khas Bali, serta juga banyak sekali kios-kios yang menjual tiket kapal feri. Bagi kalian yang membawa kendaraan pribadi, saran saya sebelum nyebrang baiknya lengkapi surat-surat kendaraan seperti SIM dan juga STNK, serta jangan lupa bawa KTP. Sebab di penyeberangan Bali ini cukup ketat pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Nah, bagi para penumpang yang sudah membayar tiket bis juga nggak perlu membayar tiket kapal lagi. Semua biaya kapal sudah diatur oleh perusahaan. Jumlah penumpang di dalam bis tidak mempengaruhi biaya penyeberangan, karena penyeberangan dihitung per kendaraan, bukan per penumpang. Jadi seumpama kondisi penumpang lagi sepi, perusahaan harus menombok biaya lebih yang dikeluarkan untuk membayar kapal. Di sini saya baru paham kenapa gak banyak bis yang membuka rute Jakarta-Bali, sebab biaya operasionalnya yang cukup besar. Selain memikirkan biaya tol, dari Jakarta ke Probolinggo mereka juga harus memikirkan biaya solar dan juga biaya kapal yang sekali nyebrang bisa mencapai Rp700.000 harganya. Belum lagi pesawat yang menjadi rival terberat bagi bis-bis Jakarta-Bali. Oleh karena itu, biasanya penumpang-penumpang bis didominasi oleh orang-orang yang memiliki rumah yang jauh dari bandara. Penyeberangan dari Bali ke Banyuwangi normalnya akan memakan waktu 1 jam, tergantung situasi dan kondisi cuacanya. Apabila cuaca dan ombak sedang tidak baik-baik saja, biasanya penyeberangan akan ditutup sampai semua kembali normal. Menurut beberapa referensi yang saya baca, biasanya ombak besar terjadi di Selat Bali pada pertengahan tahun, seperti Juni, Juli, dan Agustus. Karena pada bulan itulah bertepatan dengan masuknya musim kemarau. Nah, saat memasuki musim kemarau ini, angin akan bertiup kencang dari arah timur ke tenggara atau sering disebut dengan angin muson timur. Angin muson timur ini berhembus dari benua Australia dan posisi Selat Bali berada cukup dekat dengan benua Australia dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sehingga ini sangat memungkinkan terjadinya ombak besar di setiap pertengahan tahun di Selat Bali. Nah, ini kita lihat ke depan yuk. Tadi ada mobil pakai watt di depan. Ini dia nih. Para kendaraan. Ini ada AM Trans tujuan Malang. Oh, Sultan Class. Gokil. Nah, ini ada bis Bali Trans baru masuk dari Denpasar ke Surabaya. Tumben dia agak siangan berangkatnya. Biasanya sore dia dari Denpasar ya. Ini jam segini udah masuk sini dia. Oh, mungkin rame minggu ya. Kita ke depan yuk. Lihat bis-bis yang masuk ke kapal. Pak. Lihat-lihat depan lah. Ah ya Mas, siap. Kemarin pas berangkat kita dapet Gilimanuk 2. Ini nggak tahu nih kapal apa nih. Kayaknya ini lebih besar deh. Oh, kayaknya ombaknya agak gede nih, jadi belum bisa sandar. Atau mungkin nunggu maghrib dulu kali. Lagi ajan soalnya.
ya atasnya seperti ini, wah kan. Oke, lumayan bagus ya warnanya. Nih ada spesifik kapalnya nih, kita lihat yuk. Bontang Express 2. Mana nama kapalnya? Oh ini Express 2, nggak tahu nih buat tahun-tahun berapa ya, nggak ada tulisannya. Biasanya di Vessel Finder ada sih. Nih, oh kayak tahun 93 nih. Panjangnya 53, tingginya 6 m, awaknya, mesin induknya kecepatannya 15 knot normal, lebih cepat malah. Tapang Gilimanuk. Ini dibuat di mana? Ini ada simbol-simbolnya. Nah, tuh ada simbol-simbolnya. Ini dibuat di mana ya? Nggak ada tulisannya sih, dibuat di galangan. Oke, kayaknya kapalnya gede nih, muat berapa mobil tuh. Luas ini kapalnya. Mantap sih. Ini unik deh. Ada tukang catur ini. Ini apaan ya? Nah, aneh-aneh. Karena bukan dompet. Kayaknya kalau menang dapat rokok sama ini kayaknya. Apa sih? Rokok sama minuman. Ini ada CCTV juga di sini. Kita keliling dulu ya bentar yuk. Ini ada smoking area. Keren ya. Harusnya dikasih kaca gitu ya. Oh ini toilet. Toilet. Ruangan ber-AC. Oh ini ruangan ber-AC, kita masuk di sini. Ini ruangan ber-AC. Ini langsung tahunya yuk. Oh iya, kayaknya saya pernah naik kapal ini deh. Saya ingat banget nih ada ininya. Buka. Horor banget ya. Saya pernah naik kapal ini nih. Ini bangkunya masih inget banget. Kok kayak gini, bludru bahannya. Iya, waktu itu pas lagi ngeteng ke Bali kayaknya saya naik kapal ini nih. Tuh, lega. Gokil. Oh, di belakang ada kafetarianya. Buat beli jajan-jajanan. Saya mau ke atas dulu. Ini tempat wudhu. Ini musola. Musola di sini. Enak musolanya. Mau ke atas sih, top deck. Nah iya, saya pernah naik kapal ini nih. Wih. Nih ke atasnya seperti iki. Enak sih, ada atapnya. Ada kanopinya. Dan ini paling atas. Udah paling atas ini. Nggak bisa naik lagi. Seperti ini tuh. Di situ ada bangku-bangku kecil. Itu ada bangku juga di situ. Salat tuh aja deh. Mana ramai di sini ya? Kayaknya orang-orang ini pada nggak tahu dah kalau di dalam ada ruangan VIP. Oh ini ada medical tuh, keren banget. Cakep pak, medical roomnya. Oke.